Viral di media sosial, kekerasan seksual kepada anak usia 2 tahun di Balikpapan, Kalimantan Timur. Meski telah dilaporkan sejak Oktober lalu, namun hingga kini polisi belum juga menetapkan tersangka. Seorang anak berusia 2 tahun menjadi korban kekerasan seksual di Balikpapan, Kalimantan Timur. Korban dilecehkan dan diperkosa oleh pelaku yang diduga oleh pemilik kos tempat balita dan sang ibu tinggal. Kasus kekerasan seksual yang dialami bocah berusia 2 tahun ini sudah dilaporkan ke polisi pada bulan Oktober lalu. Namun hingga kini, polisi belum menetapkan satu orang pun sebagai tersangka. Polisi pun telah memeriksa 9 orang saksi, sementara korban sudah diperiksa sebanyak 4 kali. Namun polisi menyebut mengungkapkan kasus terkendala sulitnya menggali keterangan korban. Menerima laporan dugaan pencabulan atau pelecehan seksual yang korbannya anak balita. Korbannya seorang anak perempuan balita. Laporan masuk tanggal 4 Oktober 2024. 21 Oktober itu pemeriksaan atau pendampingan. Rencananya polisi akan melibatkan ahli guna mengungkap kasus dugaan kekerasan seksual kepada anak usia 2 tahun. Ahli yang ditangkan diharapkan bisa menggali kesaksian korban. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait kasus bocah 2 tahun yang dicabuli oleh bapak kosnya di Balikpapan, kita terhubung dengan Kabid Humas Polda Kalimantan Timur, Kombes Pol Yulianto. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Yulianto. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Lapor Polisi. Pak Yulianto, sampai sejauh ini bagaimana kelanjutan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi terkait kasus ini? Apa saja temuan baru yang didapat, Pak? Iya, untuk sementara ini memang perkembangannya belum sesuai harapan kita semua. Meskipun kita dari Polda Kalimantan Timur itu sudah melakukan berbagai macam pemeriksaan. Misalnya saja saksi yang awalnya sampai saat ini saksi kita sudah memeriksa 13 orang saksi ya dari kurun waktu semenjak dilaporkan tanggal 4 Oktober sampai dengan saat ini sudah 13 orang saksi. Kemudian juga dilakukan pendampingan kepada korban. Pendampingan kepada korban ini adalah untuk korban bisa memberikan penjelasan tentang peristiwa yang terjadi kepada dirinya. Ini sudah sebanyak 5 kali pendampingan dilakukan atau asesmen dilakukan oleh PPA Balikpapan. Dan kami sedang menunggu petunjuk arahan, karena memang dari PPA Balikpapan itu ada arahan atau ada rekomendasi untuk bisa bekerja sama dengan Kementerian PA untuk bisa memberikan pendampingan oleh tenaga yang lebih ahli daripada teman-teman yang ada di Balikpapan. Nah, ini kami sedang menunggu respon dari Kementerian PPA. Kemudian perlu kami jelaskan juga bahwa Polda Kalimantan Timur dari Biro Psikologi Polda itu juga sudah melakukan trauma healing kepada korban dan orang tuanya. Ini sudah kita lakukan pada tanggal 24 Desember kemarin. Ya, ketika dilakukan trauma healing, alhamdulillah anaknya juga bisa berinteraksi dengan petugas kami. Begitu. Pak Yulianto, apakah sejauh ini sejak awal kejadian kemudian ada kecurigaan bahwa ada kekerasan seksual yang terjadi kepada bocah berusia 2 tahun ini, maksud kami, itu sudah ada visum yang dilakukan oleh pihak keluarga, Pak? Ya, memang pada saat sebelum ibunya melaporkan ke Polda, itu secara mandiri orang tua korban itu sudah ke salah satu rumah sakit untuk memeriksakan kondisi anaknya. Dengan dasar hasil sementara dari dokter itulah kemudian beliau membuat laporan polisi ke Polda Kaltim. Artinya laporan dari dokter itu memang betul-betul menyatakan bahwa korban mengalami kekerasan seksual? Kalau isi dari hasil visum itu kan nanti. Tetapi penjelasan yang diberikan oleh dokter kepada ibunya
sebagai pelapor itu yang kemudian dituangkan dalam laporan polisi ke Polda. Ya, artinya ini bukan betul-betul hasil dari visum ya Pak ya, tapi dokter anak atau dokter umum begitu Pak ya? Ke dokter ya, ke dokter. Saya tidak tahu apakah itu dokter anak atau dokter apa, tapi saya kira kalau menghadapi pasien yang anak pasti paling tidak ya dokter umum ataupun dokter anak. Baik, Pak, sejauh ini sebenarnya latar belakangnya itu kasus ini seperti apa? Karena ini anak dengan orang tuanya tinggal di tempat kos, pelakunya adalah bapak kos. Apakah seperti itu Pak? Atau kemudian seperti apa sehingga anak ini sempat lepas pengawasan dari orang tuanya? Jadi mohon maaf, kami belum menentukan siapa pelakunya. Ya. Kami juga belum menentukan siapa pelakunya. Kemudian di laporan polisi juga pelapor itu juga belum bisa menunjukkan atau tidak menunjuk siapa pelakunya. Sehingga ini memang masih dalam taraf penyelidikan, masih dalam taraf penggalian informasi. Makanya yang korban ini kan anak usia di bawah 5 tahun. Ini memerlukan pendampingan oleh ahli, sehingga dia bisa menjelaskan siapa yang melakukan. Pendampingan itu pun juga dilakukan dengan simulasi boneka yang ini memperagakan ini korban, ini kemudian pelaku. Tetapi memang karena keterangan anak ini juga masih maksudnya belum bisa sesuai harapan, si itu yang melakukan, itu belum bisa. Karena memang membutuhkan waktu, dan inilah salah satu kesulitan yang teman-teman pendamping dapatkan ketika berhadapan dengan korban yang usianya masih di bawah 5 tahun. Iya Pak, tapi sejauh ini sudah ada berapa orang yang diperiksa dan akan mengarah kemana ini Pak, kemudian pemeriksaan ini Pak? Saksinya sampai saat ini sudah ada 13 orang, ya, ada 13 orang. Di luar pemeriksaan saksi itu, si anak juga dilakukan pemeriksaan dengan pendampingan dari PPA sebanyak 5 kali. Artinya hingga saat ini masih belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka begitu Pak ya? Belum. Baik, terima kasih Bapak Yulianto atas informasinya dan waktunya bisa bergabung bersama kami di Lapor Polisi. Bapak, selamat bertugas kembali Pak Yulianto. Oke, terima kasih, selamat pagi. Ya pemirsa, kini kita beralih ke informasi berikutnya. Satu keluarga yang terdiri dari istri dan 4 anaknya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pengeroyokan seorang wanita di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Dan berikut kita simak informasinya pemirsa. Seorang balita perempuan 4 tahun di Kota Padang, Sumatera Barat hanya bisa pasrah setelah jari manis sebelah kirinya tersangkut di lubang gembok pintu rumahnya. Karena asyik bermain, balita ini tak sadar jarinya masuk ke lubang gembok dan tak bisa keluar lagi. Orang tua korban yang cemas kemudian memanggil pihak damkar Kota Padang untuk melakukan evakuasi di rumah korban di Jalan Pasar Mudik, Pasar Gadang, Padang Selatan. Dengan sangat hati-hati, petugas mulai membebaskan jari manis korban menggunakan mesin gerinda mini. Selama proses pemotongan lubang besi, petugas terus menyiramkan air agar jari korban tidak panas. Kronologisnya, anak-anak ini sedang bermain di kamar, tanpa disengaja tangan itu dimasukkan ke grendelnya. Ya, dalam proses itu tidak bisa ditarik lagi sampai tangannya mengeluarkan darah, dan dihubungilah kami dari Dinas Kebakaran. Terus untuk evakuasi Pak? Untuk evakuasi alhamdulillah bisa kami laksanakan, lebih kurang setengah jam selesai penanganannya. Proses evakuasi jari korban berhasil dilakukan setelah 15 menit. Beruntung korban tak alami luka serius akibat peristiwa ini. Peristiwa ini menjadi contoh kepada orang tua agar selalu mengawasi anak-anaknya yang masih balita saat bermain.
Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, mohon maaf informasi yang tadi baru saja Anda saksikan adalah informasi seputar bocah yang jarinya terjepit grendel. Dan kini kita beralih ke informasi berikutnya. Warga digegerkan oleh penemuan sesosok bayi dengan kondisi hidup di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Bayi perempuan tersebut langsung dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Masya Allah. Viral di media sosial, seorang warga di sebuah perumahan Dusun Botolempangan, Desa Purnakarya, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, menemukan sesosok bayi berjenis kelamin perempuan dalam kondisi hidup terbungkus kantong plastik. Mirisnya, tubuh bayi malang tersebut ditemukan di depan pekarangan rumah warga hanya dibalut kain plastik. Diduga bayi mungil ini baru beberapa jam dilahirkan, kemudian dibuang oleh kedua orang tuanya. Warga yang pertama kali menemukan bayi tersebut kemudian membawa ke rumahnya untuk dibersihkan. Bayi di rumah warga, sudah masuk di rumah warga. Itu kondisinya seperti apa Bu saya dilihat? Terbungkus apa begitu pada Plastik. Terus? Dia masih dibungkus plastik. Terus ditemukan Tidak ada sarung, Bu? tidak ada. Terus kondisinya gimana di kondisi badan pada saat itu Bu? Alhamdulillah kondisi badannya bagus. Waktu ditemukan Bu? Ada darah, masih ada hari-hari? Masih ada hari-harinya. Kami mengambil beberapa data dari beberapa kader semua desa yang ada di sekitaran sini. Mungkin sebentar malam insya Allah kami rampungkan semua. Kami komunikasinya tetap koordinasi dengan pihak puskesmas. Saat ini pihak kepolisian masih mengumpulkan keterangan sejumlah saksi dan bukti-bukti untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Suami istri di Pemalang, Jawa Tengah terpaksa kehilangan uang 900 juta rupiah usai ditipu oknum anggota polisi. Pelaku menjanjikan dua anak korban bisa menjadi anggota Polres Pemalang. Namun uang yang dibayarkan korban justru diduga habis dipakai pelaku untuk judi online. Nasib malang dialami Suratmo dan Sutijah, warga Pemalang, Jawa Tengah. Mereka terpaksa kehilangan uang 900 juta rupiah usai tertipu oknum anggota Polres Pemalang berinisial Bribtu WR. Pelaku menjanjikan kedua anak korban bisa menjadi anggota di Polres Pemalang sejak Mei 2020. Namun hingga kini janji tersebut tidak terlaksana dan uang pun lenyap. Saya nuntut Pak, saya sudah 4 tahun diberi kemarin Kapolres Pemalang, hasilnya kayak gini, belum ada kepastian Pak Presiden, Pak Mabes, tolong Pak Men, sayang uang saya kembali. Sementara Polda Jawa Tengah akan menggelar sidang kode etik terhadap pelaku. Polda Jateng akan menyelidiki kemana aliran uang ratusan juta tersebut yang diduga digunakan Bribtu WR untuk judi online. Kemudian untuk kasus etikanya sedang ditangani oleh Propam sana. Dalam waktu dekat akan dilakukan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Dipecat Pak? Ya kita lihat hasil putusan sidangnya seperti apa. Minggu ini bisa hari ini atau ini, tapi minggu-minggu ini sudah sesegera mungkin dilakukan sidang kode etik. Di sisi lain, berkas kasus dugaan pidana penipuan Bribtu WR telah diterima dan tengah diteliti Kejaksaan Negeri Pemalang. Kejari Pemalang berkomitmen untuk segera menyelesaikan tahap penelitian berkas agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke pengadilan. Terkait hal tersebut, dari penyidik telah menyerahkan ke kami Pak ya kemarin. Cuman sampai sekarang masih dalam tahap penelitian Pak. Akan segera kami lihat apakah sudah dipenuhi atau belum petunjuk kami sebelumnya. Penyerahannya terakhir tanggal berapa ya Pak? Baru minggu kemarin Pak. Baru minggu kemarin hari Jumat kalau nggak salah. Kasus ini telah bergulir sejak 2020. Mediasi antara korban dan pelaku telah dilakukan hingga tahun 2023, namun tidak juga membuahkan hasil. Dari Pemalang dan Semarang, Jawa Tengah, Suryono, Kristadi, iNews melaporkan. Pelaku curanmor berselebrasi sambil berjoget usai menggasak motor seharga 70 juta rupiah di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Nantikan informasinya usai jeda.